Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel kita bosku. Kali ini kita buat coba reaction ataupun mendengarkan tausiah tanya jawab dari Tuan Guru UAS sebagai motivasi kita dalam menjalani kehidupan ini. Oke, untuk tidak berlama-lama mari kita coba dengarkan bosku. Gas kun. Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, lalu dilaga saya sama Imam Masjid Istiqlal. Ini sangat berguna Tuan Guru bagi kami ya, sebagai orang awam mendengarkannya. Penjelasan dari Tuan Guru. Zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Mana yang paling besar dosa? Patutlah antum respect, karena antum tak tahu. Zina, judi, khamar, narkoba, mengatakan Allah punya anak. Ada 5 itu ya. Mengatakan Allah punya anak. Kalau ada pezina, pejudi, peminum khamar, sanggup antum cium tangannya, antum cium kepalanya? Berjumpa antum sama 5 orang, pejudi, pezina, narkoba, pelakor, sama orang mengatakan Allah punya anak. Karena kan yang mengatakan Allah punya anak itu kan jatuhnya ke musyrik ya. Yang 4 ini sanggup tak antum mencium orang? Tidak kan? Apalagi ini? Hah? Paham? Jelas? Potong. Aduh. Artinya itu kan musyrik itu kan di atas, itu paling tidak dimaafkan oleh Allah itu karena menduakan Tuhan itu loh. Itu maknanya dah. Oke, kita dengarkan kembali tanya jawabnya bosku. Gaskeun. Bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang orang yang pandai menarik barang pusaka? Menarik barang pusaka ini lagi viral ini di Nusantara ini bosku. Keris, batu cincin. Yang pertama trik. Trik itu artinya tipuan. Nah, jadi datang orang, Ustadz, ada yang bilang di tanah kami itu ada keris. Daerah mana tanahnya itu? Oh, sini-sini Ustadz. Habis itu ada timnya di samping, mencari di Google Map. Kita tanya tadi, iya, malam tuh tim tuh menanamkan keris itu, tanamkan keris. Udah, setelah ditanamkan keris, menjelang tengah malam bakarlah menyan semua. Naiklah keris itu, ditanamnya dulu aja. Itu namanya trik, tipuan. Ditanam duluan itu kerisnya ya. Yang kedua, tidak pakai tipuan manusia, tapi tipuan jin. Ada 2 versi dari tipuan manusia dan tipuan jin. Mari kita simak. Dia punya jin atuk-atuknya dulu. Kalau atuk saya dulu punya jin, mati atuk saya, dia datang ke ayah saya. Habis dia datang ke ayah saya, meninggal, dia datang ke saya. Kenapa dia datang? Karena dia perlu majikan. Jadi berinduk samang juga jin tuh. Karena dia umurnya panjang. Atuk kita mati, datang dia ke ayah kita. Ayah kita mati, datang dia ke kita. Kalau ditunjukkannya sekali, habis itu saya mau, berkawanlah sama dia. Ada orang tiba-tiba didatangkan keris di rumahnya. Datang keris itu terlintang. Fotonya. Kunci emas. Ya. 2 hari tak disenggolnya, hilang. Emas batangan. Datang ke saya nanya, Ustadz, ini keris datang 2 hari hilang. Ini kunci datang 2 hari hilang.
Ini emas batang 2 hari hilang. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, ada tak atuk-atuk kau dulu dukun? Ada Pak Ustaz. Jin dia itu datang untuk menawarkan proposal, mau tak kita lanjutkan MOU ini? Kalau kau bacakan ayat kursi, kau berzikir, kau tak peduli, lari dia itu, tak tahan dia, dicarinya induk semang lain. Tapi kalau kau mandikan keris itu, kau pasang limau-limau, kau buatkan malam khusus, kau potongkan ayam, kau kasih dia pulut kuning, habis itu kau pun berkawan sama dia, kau pun nanti jadi dukun, kau pun nanti akhirnya teruslah berkawan sampai akhirnya nanti pas mau mati, disitulah kau diganggunya, mati dalam keadaan su'ul Khotimah. Su'ul khotimah. Jangan berkawan sama jin. Saya dipesan almarhumah mak saya, kau jangan berkawan sama jin. Mak saya dipesan atuk saya, kau jangan berkawan sama jin. Atuk saya dipesan onyang saya, kau jangan berkawan sama jin. Saya memesan ke anak saya, Hazik, kau jangan berkawan sama jin. Sami ini belum bisa lagi. Nanti kau udah bisa, kau jangan sampai berkawan sama jin. Gak apa-apa Pak Ustaz, ini jin Islam, sedang kawan Islam tak bisa kita percaya. Lagi jin Islam. Saya manusia aja payah saya percaya, apalagi jin. Datang dia malam-malam, aku jin atuk kau, aku jin Islam, tak bisa dipercaya. Sedang manusia aja payah kita percaya sekarang, apalagi jin. Ada orang susah dari kampung, Ini Tuan Guru menceritakan ya. merantau ke Kuala Lumpur, jualan kerja macam-macam, serabutan kerja, dapatlah 30.000 ringgit duit. 30.000 ringgit kali 3.000, 90 juta. Senanglah dapat duit. Tiba-tiba duit tadi hilang. Wah, Stres, depresi, suntuk. Di saat sedang puncaknya suntuk, stres, depresi, sedih, malu, galau itu, datang bisikan, jual roti canai. Datang bisikan. Akhirnya dia buka jual roti canai. Jual roti canai dalam sebulan dapat 100.000 ringgit. oh banyak ya. Banyak duit. Datang aja orang membeli roti tadi ramai. Kemudian datang bisikan, pergi ke Masjid Demak dari Kuala Lumpur. Pergi, dia terbang naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Masjid Demak. Ini sepertinya kisah nyata ini bosku. Sampai di Masjid Demak, lihat silsilah kau keturunan Wali Songo. Tengoknya silsilah di dinding. Ini atuk kau. Ada nama atuk di sini, kata dia. Pulang dia, datang lagi bisikan. Kalau kau mau mengobati orang, bacakan sholawat sekian kali. Datang orang, obat, sehat. Iya. Yang ini cerita lagi, sehat. Ini cerita, sehat. Datang orang ramai. Maka dia pun dinobatkan orang sebagai wali, kasyaf. Lalu kemudian akhir-akhirnya kata bisikan tu, kalau kau mengobati orang nilainya 6, kalau kau sembahyang nilainya 5. Kalau mengobati orang nilainya 6.
6. Kalau sembahyang menurutnya akhirnya dia tak sembahyang. Tengok tutorial setan. Tutorial setan enggak tuh? Dia bukan langsung antum sesat, enggak, digiringnya dulu. Makanya bunyi ayatnya la tattabi'u khutuwatis. Yang bercerita ini Syekh Jahid Siddiq, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Masih hidup Syekh Jahid. Yang cerita ini mursyid ya. Nanti antum pergi ke Malaysia cari Syekh Jahid Siddiq, tanya dia tentang wali yang tak sembahyang gara-gara kau mengobati orang nilainya 6, kalau sembahyang 5. Akhirnya dia duduk mengobati orang. Dan orang sudah mengatakan dia wali. Nauzubillah, jangan sampai antum kena ganggu di situ. Nauzubillah min zalik ya. Kalau sampai antum berkawan sama jin, itu maka jin itu tak mau datang ke saya, karena selalu saya ulang-ulang itu. Kalau datang dia ke saya tidak mau. Mungkin udah hampir-hampir juga yang dekat-dekat orang itu. Ada juga dia hadir tablik akbar tuh. Ya, apa gerakan itu bosku? Sering saya bilang gitu, cabut lah, nggak bisa nih kata dia. Ada seorang perempuan. Nah ini kita dengarkan lagi nih cerita ini bosku, cerita-cerita sebagai pembelajaran ya bosku. Lakinya kawin lagi, anak ngasih makan dia, susah. Dalam keadaan susah, sedih, suntuk, galau, komplit. Tiba-tiba jumpanya kayu segini di jalan. Kayu. Kemudian datang tetangganya, sakit. Diginikannya kayu itu, sehat. Dimasukkannya kayu itu ke air, diminum orang, sehat. Bodoh, tanganlah orang berobat. Datang maknya keluarga mak saya, dia ambilnya kayu itu, masukkannya ke dapur tempat masak. Mana kayu itu mak? Udah aku bakar udah. Takut aku syirik. Mau ngamuk dia, tapi selamat dia. Biasanya dia datang pas lagi sedang suntuk-suntuk. Maka antum jangan sampai suntuk. UKT naik, skripsi ditolak, mahasiswi yang dulu diantar pendaftaran udah dipinang orang, motor pula ditarik leasing, sedang suntuk-suntuknya datang dia. Jangan nanti mau kawan, ingat pesan saya, dia datangnya biasanya pas lagi suntuk-suntuk. Situ dia datang biasanya. Hati-hati itu. Mana tahu terjadi sama antum, baik yang langsung maupun yang streaming, pas lagi sedang suntuknya, susahnya, galaunya, datang dia. Ingat pesan saya, jangan antum berkawan sama jin, jangan berkawan sama setan. Susah nanti antum mati. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah. Seorang ulama atau yang kami anggap ustadz yang bisa meruqyah, ini tanya jawab berikutnya ya bosku. tapi sholat berjamaahnya bisa dibilang tak pernah di masjid. Bagaimana menurut ustadz orang seperti ini? Yang membuat jin itu takut apanya? Apanya yang membuat jin itu takut? Apakah jubahnya? Apakah sorbannya? Tidak. Yang membuat jin itu takut adalah iman orang yang meruqyah. Itu yang membuat jin itu takut. Perlu kita ketahui ya, memang keimanannya itu yang perlu, bukan soal penampilannya. Itu maksud dari Tuan Guru. Makanya masya Umar fajjan qattu, kalau Umar sudah melewati jalan, masya syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di jalan yang lain. Kenapa?
karena iman Umar. Bukti iman, sholat berjamaah. Kalau nampak orang sholat berjamaah, beriman, selamat dari munafik. Macam mana setan bisa takut sama dia? Dia tak sembahyang, tak berjamaah. Bukan bacaannya. Kalau bacaannya, setan itu pun hafal ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa. Aku hafal, kata setan. Banyak pula hafalan aku lagi dari kau, kata. Kau cuman wala hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Aku bisa la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang membuat setan itu takut adalah iman. Jadi saya ditanya sama orang, Ustadz, ya, ada orang tukang ruqyah, terus setiap dia meruqyah bininya ikut. Lain ini. Saya bilang, karena jin itu takut sama bininya, bukan sama yang tukang baca itu. Dari mana Ustaz tahu, kata dia? Karena Ustadz yang meruqyah itu pun takut sama bininya. Macam mana lah setan mau takut sama dia? Aduh. Kata setan, aku takut sama kau karena hati kau tuh takut sama Allah. Macam mana aku takut sama kau? Sama bini kau pun kau takut. Ada Tuan Guru ini membuat selera humor ya. Paham antum cakap saya ini kan? Paham. Jadi kalau ada orang nanti mengaku bisa meruqyah, mengusir hantu setan, tak sembahyang, orangnya tidak melaksanakan sunnah, berarti dia setan. Hanya di medsos saja dia diramaikan, dihebohkan orang, diviralkan orang. Betul tidak? Berapa banyak orang viral bisa mengusir hantu? Konten, Ya. dibuatkan konten. Dulu Apalagi zaman sekarang ini ya. pun ada acara hantu kan, menangkap hantu segala macam. Orang barat pun ada filmnya viral dulu menangkap hantu. Iya. Masih ingat antum judulnya? Ghostbuster. Ghostbuster. Pakai vacuum cleaner. Masih ingat? Pakai busa-busa itu. Ghostbuster itu saya SMP. Iya. Antum tulis nanti di YouTube, masih ada tulis Ghostbuster. Tukang angkat hantu. Datang dia ke rumah pakai vacuum, mana? Saya sebut hantu. Di vacuumnya hantu. Cucu. Oke, ini kita itulah tadi tanya jawabnya. Oke, ini tanya jawab berikutnya bosku sebagai motivasi kehidupan kita. Oke, kita dengarkan. Gasken. Nabi Hasan Husain, bukan Hasan, Hasan. Kok Hasan? Hasan itu Cino. Hasan, Akong, Apoy. Itu yang sobi. Siapakah cucu Nabi yang bernama Sayyidina Ali Hanafiyah? Ali Hanafiyah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Fatimah, karena istri Ali ada lagi sesudah Fatimah meninggal. Waktu Fatimah hidup tak ada istri Ali, sama dengan Khadijah. Waktu Khadijah hidup tak ada istri Nabi, sesudah meninggal Khadijah baru, sesudah meninggal Fatimah. Ini bisa juga ibu pakai, bang, kalau abang mau poligami sesudah aku mati ya, ikut dengan Khadijah dan Fatimah. Itulah anaknya dari jalur Ali Hanafiyah. Sedangkan yang masyhur Innal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Hasan, Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Biar tak sama atuknya, Ali Zainal Abidin. Itu maka banyak orang Riau namanya Zainal Abidin, mengambil nama cicit nih. Hasan, Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin.
Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir karena dia pindah dari Madinah ke Irak ke Yaman, namanya Tarim Hadramaut. Dia punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunannya disebut dengan Alawi. Ini baru bisa biar paham kita ya, itu Bang Alawi itu biar paham. Ini memang Ustaz Somad itu kuliahnya di Mesir, itu jurusan fikih, itu langsung memang dia pelajari itu mengenai itu. Itu artinya keturunan. Yang dari Yaman itu banyak pakai Bawazir, Ba'asyir, Barakba, Baswedan. Itu artinya keturunan. Keturunan Abdul Somad, Somad. Ba'alawi, keturunan dari Alawi. Marga yang paling tua As-Saqaf. Saqaf artinya atap, karena ilmunya sampai ke atap. Susah orang kita nyebut As-Saqaf. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Jufri, bin Syihab, bin Syekh Abu Bakar. Keturunan dari salah satu bin Syihab tadi datang ke Riau. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya namanya Tengku Embung. Nama bin Syihab tadi namanya Usman Shahabuddin bin Syihab. Kuburnya di samping Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Ini makam Habib Usman Shahabuddin, ini makam Tengku Embung. Pernahkah Bapak membawa anak ziarah ke sana? Tahu saja, tahu saja. Bolak-balik ke Pasar Bawah hanya untuk mencari karpet dan keramik. Punyalah karpet. Ya, perlu disimak itu ya, bosku ya. Ustaz rupanya pernah ziarah ke sana. Setiap tamu yang datang saya bawa ke situ. Kalau datang tamu saya dari Makassar, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, pertama saya bawa ziarah dulu ke makam Habib Usman Shahabuddin. Ini Tengku Embung, ini Sultan Siak. Habis itu baru pergi ke rumah Kadi untuk menunjukkan kami orang Islam Melayu di sini. Menunjukkan inilah masjid pertama dibangun Sultan Abdul Jalil. Tak selesai dilanjutkan anaknya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Ini masjid, ini pasar. Jadi Pekanbaru ini dibangun orang berdasarkan bangunan pertama adalah masjid. Tapi masjid tak meninggalkan pasar. Itu makanya depan masjid ada pasar, sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini filosofi kota Pekanbaru. Harus paham orang Pekanbaru dengan itu. Kalau tidak kita kehilangan ruhnya. Kalau ditanya orang apa yang kau tahu tentang Pekanbaru, durian runtuh. Bagus, tak salah, itu yang punya juga pengusaha muslim, bagus. Tapi bukan berarti kita menghilangkan sejarah. Apakah seorang suami yang sudah lebih 3 kali tak sholat Jumat berarti sudah kafir? Apakah dia harus bersyahadat lagi? Kalau tidak, apakah rumah tangganya termasuk sudah berzina? Hukum suami tidak menafkahi keluarganya, lakinya menggantikannya untuk bekerja dan ini campur antara pertanyaan dengan curhat. Begini, ini Bapak Ibu masih bisa konsen, masih fokus. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tak sholat 2 gondang. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kafir kalau dia menghina sholat. Sholat tidak relevan dengan zaman, sholat buang-buang waktu, kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dia fasik. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat
kafir. Tak ada istilah fasik, langsung kafir. Kalau sudah kafir berarti dia sudah fasah dengan istrinya. Kalau laki-laki menjatuhkan talak namanya tolak. Kalau perempuan minta talak namanya khulu. Kalau hakim yang menjatuhkan karena murtad namanya fasah. Nah, ini perlu hukum-hukum kayak gini perlu disimak ini ya, hukum-hukum ini hukum fikih ini. Maka laki-laki yang tak sholat otomatis dia fasah. Kalau dia masih sekamar dengan lakinya maka dia berzina menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali ya. Ustadz yang berceramah di internet itu mazhabnya Hambali. Jamaah yang menonton mazhab Syafi'i. Ini poning kita nyonya pagi ini. Jadi nggak sinkron lah. Jelas? Kalau tak jelas saya mau ulang sekali lagi. Saya waktu mengajar di UIN itu kalau di kelas saya jelas 3 kali. Jelas? Belum Pak Ustadz. Jelas? Belum Pak Ustadz. Jelas? Udah. Kalau 3 kali saya jelaskan tak juga menangkap, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau saya teruskan juga 2 genapnya. Kalau tak ambo gilo, nyu gilo. Ustadz yang berceramah di internet, di YouTube, siapa yang tidak sholat maka dia sudah pisah dengan istrinya, maka dia sudah fasah, dia sudah berzina. Dia pakai mazhab. Jelas? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ditanya dulu. Yang bertanya Sedangkan di mazhab Syafi'i ditanya dulu, ingat ya, ditanya dulu. bukan anak pedusiawa, bukan anak perempuan itu menanya ke suaminya, abang udah murtad, kan begitu. Walinya datang, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, ninik tambah minang, ninik mama datang kumpul panggil. Kasih kau angsetan. Mudah ngawang nggak sembahyang lagi ya. Iya Pak, uang lah sembahyang kau dia ingkar apa dia malih? Amo ingkar Pak, menurut Amo enggak. Berartilah fasah. Ambo sebenarnya tahu sembahyang kau wajib. Orang enggak sembahyang. Dia Ambo cari nenek mama juga enggak sembahyang. Aduh. Saya pernah nonton video. Kalau kita sholat baca Ini kita dengarkan lagi bosku. ayat, mulut kita komat kamit. Kalau tak komat kamit itu harus diulang. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab laki-laki. Datang orang bertanya ke Khabbab ini, Khabbab, ya. Waang sahabat Nabi, iyo. Pernah menengok Nabi sembahyang? Iyo, aku sembah sahabat Nabi yang mau tengok Nabi sembahyang. Nabi waktu sembahyang itu mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi waktu sembahyang mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari mana kamu tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati. Ambo tengok jangguinya bergoyang. Jangguinya bergoyang, rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena membaca Allahu Akbar kabiru walhamdulillah. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena tak membaca. La sholata liman lam yaqra. Tidak sah sholat bagi orang yang membaca. Kalau menengok mulut tak bergerak namanya tala'a yutali'u mutala'ah. Kalau mulut bergerak qara'a yaqra'u qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah. Mutala'ah. Salat bukan mutala'ah. Salat itu qira'ah, membaca. Artinya membaca ya, membaca. Ada sebagian pengurus masjid setelah menyolatkan jenazah ada kata-kata, apakah jenazah ini baik? Terus jamaah menjawab baik. Ini perlu didengar ini.
Nabi menengok sahabat menghormati jenazah. Fulan soleh, fulan taib, fulan hasan, kata sahabatnya. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullah 'alal ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Wajib apa maksudnya Rasulullah? Wajib dia masuk surga karena kalian tadi sudah bersaksi dia orang baik. Itulah dalil mempersaksikan jenazah baik. Tapi tidak ada koordinatornya. Yang di zaman Nabi itu tidak ada koordinator, tidak ada tim suksesnya. Orang spontan mengatakan, aku orang baik, aku baik, aku baik. Kalau di topik awak, dikoordinir, apakah bapak ini baik? Baik. Padahal ini nyolongnya mengkorupsi jalan awak. Maka saya tak menyalahkan, mungkin mereka mau berbuat baik, tapi saya tak mau menjebak orang dalam persaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Di negeri Kesaksian palsu ya, itu perlu itu disimak itu. bukan cuma alamat palsu, kesaksian palsu. Maka saya seumur-umur, walaupun umur saya ini sudah 27 tahun, belum pernah lagi saya mengajak jamaah apakah jenazah ini baik, karena nanti jamaah terjebak untuk bilang tak baik, tak enak. Baik, karena dia tak baik, saksi palsu. Kalau memang baik, baik. Tapi bagi jamaah yang mau mengajak jamaah baik, ya kalau baik bilang baik, kalau memang baik, ya diam aja. Yang belum bilang tak baik. Bagaimana hukumnya suami tak menafkahi keluarganya, istrinya menggantikan untuk bekerja dan menafkahi keluarganya? Nah, ini pertanyaan untuk keluarga nih ya. Bapak kerja gaji 5 juta, ibu kerja gaji 5 juta. Gajinya sama apa tak sama? Sama, bodoh. Baik. Apa bedanya? Gaji ibu bulat milik ibu. Kok senang orang itu tengok? Gaji bapak tuh, dalam gaji bapak tuh ada 5. Makan anak bini, orang tua, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 5 ada dalam 5 juta tadi. Ternyata bapak tak sanggup karena tak bekerja, karena putus, karena PHK, karena sakit dan seterusnya, nauzubillah. Bapak tak ada penghasilan. Duit ibu kan ada 5 juta. Duit ibu itu ibu pakai, akadnya mesti jelas. Bang, ini piti ambu, awak pakai untuk keperluan kita, makan kita, sewa rumah kita, pakaian kita, keperluan sekolah anak kita. Akadnya utang. Nanti kalau kau bekerja kau bayar ya. Iko contoh. Contoh pertama utang. Yang kedua, tak usahlah bayar bang. Jangankan gaji ampunan 5 juta, nyawa ambo berikan. Satu-satunya bukankah dulu waktu kita menikah ayahku tak setuju? Kata ayahku, nanti kau akan susah kalau nikah sama dia. Memang betul ternyata susah. Tapi cinta milik kita berdua. Satu-satunya yang membuat aku salah dalam hidup ini adalah mencintai. Tapi aku merasakan nikmat karena cinta. Dulu biar dulu ya. Ini sedang sedap ceramah. Maka ambillah ini. Maka akadnya mesti jelas. Apakah hutang? Ada akad satu lagi, ada. Ambillah iko gaji. Akadnya apa nih? Akadnya zakat. Karena kau kan masuk satu asnaf dari bagian miskin. Bisa hutang, bisa bayar zakat, bisa istri bayar zakat ke suami.
Bisa. Bisa suami bayar zakat ke istri? Tak bisa, karena istri wajib dinafkahi. Jelas? Jadi adik-adik yang belum nikah, pastikan calon laki kalian itu dulu statusnya. Kalau tidak, kejadian macam itu. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang sumpah pocong? Nah, ini sumpah pocong yang lagi heboh nih ya. Yang namanya sumpah dalam Islam itu cukup 3. Wallahi, tallahi, billahi. Apakah saudara melakukan ini? Tidak. Datang satu saksi mengatakan, saya bersaksi, ada bukti? Tidak. Yang menuduh tak ada bukti, bagaimana dia menyelamatkan diri? Dia bersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Cukup. Tapi di Indonesia, kalau cuma sekedar wallahi, tallahi, billahi, orang tak takut diletakkan Quran di kepala. Sumpah jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota, kepala dinas, kan Quran dulu tak ada kan? Sedangkan di letak Quran pun tak juta. Maka yang lebih ekstrim lagi, dikucung pakai kain. Tapi kenapa tak kucung? Bahasa Melayunya kucung. Kenapa pocong? Pocong iki Jawa. Pripun kabare apik? Muga-muga padha kabeh iki sugih, waras. Banyak juga orang Jawa loh. Karena ini tradisi ini datang dari Jawa. Tak ada orang Melayu sumpah kucung. Yang sumpah pocong itu dari Jawa. Apa hukum sumpah pocong? Karena itu tradisi dari Jawa ya. Ikhtilaf. Bagi yang setuju, kata dia, ini memberikan sugesti. Karena hanya sekedar Allah itu biasa, tapi kalau lah dikucung itu ketakutannya, ketakutannya. Tapi lenyok, tapi ini takut kan dek petamu. Kalau selalu Allah bisa karena biasa pas dikucung biasa aja guys. Gitu. Nah, jadi bagi yang tak setuju, karena kata dia ini bid'ah, menambah-nambah. Bagi yang setuju, ini menimbulkan sugesti yang luar biasa sehingga orang ketakutan. Tapi dalam ajaran Islam tak ada, cukup dengan wallahi tallahi billahi. Artinya ikhtilaf ya mengenai kasus apa sumpah pocong ini. Di masjid-masjid lain biasanya jam 7 selesai, kok tak selesai kok. Itu jam. Aduh. Oke bosku, itulah tadi tanya jawab yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita amalkan dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Semoga pembelajaran ini bisa kita terapkan dan kita amalkan di dalam berkehidupan sehari-hari. Demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab ya bosku, agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.